Ayap Kadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mita selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasional Sistem Informasi kelas 2020B. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Syihabuddin dengan NIM 205121408 dengan rekan-rekan saya. Bisa perkenalan diri, Randy. Ya, saya dengan Randy Pratama Putra dengan NIM 200512140888. Untuk Arya. Dan sebelum saya Budiono Arya Wisanta dengan NIM 2002121. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan aplikasi dengan model CPM. Nah, di sini terdapat beberapa tahapan, yakni ada tahap perencanaan, kemudian tahap pembuatan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi yang pada akhirnya nanti. Dan di setiap tahap ini terdapat beberapa sub tahapan lagi. Nah, di sini mungkin langsung saya jelaskan. Yang tahap perencanaan terdapat pengumpulan data yang dilaksanakan durasinya selama 2 hari dan startnya pada hari Jumat tanggal 17 bulan 12 tahun 2021. Dan selesainya pada hari Senin tanggal 20 bulan 12 atau Desember tahun 2021. Selanjutnya setelah pengumpulan data dan analisis kebutuhan yang dilaksanakan pada 1 hari atau durasinya hanya 1 hari yang dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 21 bulan 12 tahun 2021 dan selesainya yakni hari Selasa langsung pada tanggal 21 tersebut. Selanjutnya tahap selanjutnya yakni tahap desain. Nah, sub tahap desain yang dilaksanakan selama durasinya 3 hari dan dilaksanakannya pada hari Rabu pada tanggal 22 sampai dengan hari Jumat pada tanggal 24. Setelah tahap perencanaan maka akan ada tahap pembuatan. Nah, tahap pembuatan ini terdapat beberapa sub tahap. Yang pertama sub tahap pembuatan aplikasi. Nah, untuk pembuatan aplikasi ini dilaksanakan selama 4 hari dengan durasinya. Kemudian untuk startnya pada hari Minggu ya, tanggal 27. Kemudian selesainya pada hari Rabu ini, pada tanggal 30. Kemudian untuk selanjutnya yakni simulasi. Setelah pembuatan aplikasi akan ada simulasi yang dilaksanakan selama 2 hari atau pada durasi 2 hari dan dilaksanakannya pada hari Jumat dan selesainya hari Ahadnya tanggal 3. Kemudian setelah melewati tahap pembuatan akan ada tahap implementasi. Nah, pada tahap ini memerlukan durasi total 11 hari. Untuk rinciannya yang pertama akan ada pencarian mitra terlebih dahulu. Nah, pada pencarian mitra ini dibutuhkan waktu 3 hari atau durasinya selama 3 hari. Dan itu dilaksanakan pada tanggal 22, selesainya pada tanggal 24 pada hari Jumat. Selanjutnya setelah pencarian mitra akan ada input data dari kebutuhan, yakni dilaksanakan dengan durasi 2 hari. Nah, itu dilaksanakan pada hari Jumat, kemudian selesainya pada tanggal 3. Kemudian setelah input data akan ada publikasi yang dilaksanakan dengan durasi 2 hari. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 4, kemudian selesainya besok harinya tanggal 5. Nah, setelah melalui tahap implementasi akan ada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini akan terdapat beberapa rincian sub tahap ya. Yang pertama akan ada tahap evaluasi. Nah, sub tahap evaluasi yang dilaksanakan atau dilakukan dengan durasi 2 hari. Yakni pada tanggal 6, kemudian selesainya pada tanggal 7 besok harinya. Kemudian setelah evaluasi akan ada maintenance dan pengembangan aplikasi yang dilaksanakan selama 2 hari. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 10, kemudian selesainya pada tanggal 11-nya. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan predecessors dan juga untuk sebelahnya dan juga project manager atau pembuat-pembuatnya atau aktor-aktornya akan dijelaskan oleh rekan saya Randy dan juga research name.
Monggo. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, di sini terdapat tabel predecessors. Nah, yang artinya di sini ada tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan tidak ada nilai-nilai. Yang pertama ada pengumpulan data. Di pengumpulan data ini tidak terdapat nilai. Yang artinya pengumpulan dapat dikerjakan kapanpun. Selanjutnya analisis kebutuhan buah, yang artinya analisis kebutuhan dapat dikerjakan setelah pengumpulan data selesai. Di bawahnya ada desain. Desain juga demikian. Desain dapat dikerjakan setelah analisis kebutuhan dapat diselesaikan. Nah, selanjutnya ada tahap pembuatan. Di tahap pembuatan terdapat pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi dapat diselesaikan setelah desain sudah selesai. Selanjutnya ada simulasi. Di simulasi juga terdapat angka 6, yang diartikan simulasi dapat dikerjakan setelah pembuatan aplikasi selesai. Selanjutnya ada tahap implementasi. Di tahap implementasi terdapat pencarian mitra. Pencarian mitra dapat diselesaikan setelah analisis kebutuhan diselesaikan. Selanjutnya ada input data. Input data dapat dikerjakan setelah pembuatan aplikasi diselesaikan. Nah, di sini terdapat publikasi. Publikasi terdapat 2 angka, 9 dan 10, yang artinya publikasi dapat diselesaikan setelah pencarian mitra dan input data diselesaikan. Nah, yang terakhir ada tahap evaluasi. Di sini terdapat evaluasi dengan angka 7 dan 11, yang artinya tahap evaluasi dapat diselesaikan sesudah simulasi dan publikasi diselesaikan. Dan yang terakhir ada maintenance dan pengembangan. Maintenance dan pengembangan setelah aplikasi sudah diselesaikan. Nah, selanjutnya di sini ada resource name. Di resource name ada sistem analisis, project manager sistem analisis, dokumentator, sistem designer, project manager, operasional project manager, dokumentator project manager, dokumentator operasional project manager system, analisis designer, project manager system analisis system designer. Beranjak ke tabel sebelahnya. Nah, di sini terdapat warna biru dan warna merah muda. Yang artinya warna merah muda dapat harus disesuaikan dengan jangka waktu yang sedikit. Dan yang biru ini disesuaikan kapanpun bisa. Di sini ada yang pertama sistem analisis project manager. Nah, selanjutnya terdapat project manager sistem analisis. Kemudian turun di project manager dan di operational project manager dokumentator. Selanjutnya di sini turun lagi ke project manager, turun lagi ke dokumentator project manager, kemudian dokumentator, kemudian dokumentator operasional project manager, sistem analisis, dan sistem designer. Dan yang terakhir di sini terdapat project manager, sistem analisis, dan sistem designer. Nah, untuk bagian selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, mungkin bisa di next ke network diagram. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Arya. Silakan. Nah, baik, selanjutnya saya akan lanjutkan. Di sini di bagian network diagram terdapat proyek pembuatan aplikasi. Yang pertama, tahap perencanaan. Di tahap perencanaan, yang pertama ada tahap pengumpulan data, analisis. Yang pertama, bagian pertama, pengumpulan data. Yang di nomor 2, lalu nomor 3, analisis kebutuhan, lalu nomor 4, desain. Setelah itu, kita ke tahap
tahap pembuatan nomor 5. Selanjutnya ke nomor 6 di slide ke kanan. Selanjutnya pada nomor 6 ada tahap pembuatan aplikasi. Setelah itu tahap nomor ke-7 simulasi. Selanjutnya di slide ke kiri. Selanjutnya tahap implementasi nomor 8. Setelah tahap implementasi dilanjutkan pada nomor 9 yaitu pencarian mitra. Setelah nomor 9 ada lanjut ke tahap nomor 10 yaitu input data. Setelah input data lanjut ke nomor 11 di slide ke kanan. Setelah publikasi kita lanjut ke tahap evaluasi. Setelah evaluasi kita lanjut ke nomor 14 maintenance and pengembangan. Setelah itu lanjut ke resource sheet. Di resource sheet ini terdapat resource name yaitu project manager, sistem analis, sistem designer, dokumentator, dan operasional. Dan udah ada bagian role-nya. Kita di sini memakai role work semuanya. Work artinya bekerja dengan project manager dengan inisial P, sistem analis dengan inisial S, sistem designer dengan inisial S, dokumentator dengan inisial D, operasional dengan inisial O. Selanjutnya ada sistem gaji. Kita dapat dilihat project manager mendapatkan 20.000 per hari, sistem analis mendapatkan 10.000 per hari, sistem designer mendapatkan 15.000 per hari, dokumentator mendapatkan 10.000 per hari, operasional mendapatkan 10.000 per hari. Selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya, siap. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin sekian ya dari penjelasan dan presentasi kami terkait dengan PCPM dari proyek pembuatan aplikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.